Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen terus mengembangkan sektor industri baru untuk mempermudah investasi dalam skala yang lebih besar. Aktivitas yang sedang dijalankan Perumda kawasan industri Cilacap sudah masuk pada tahap pembebasan lahan seluas 82 hektar mencangkup warga desa Menganti, Kecamatan Kesugihan dan warga desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara. Sedang warga masyarakat terdampak pembangunan kawasan industri Cilacap yang baru di wilayah Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara meminta ganti untung pembebasan lahan segera direalisasikan. Hal itu disampaikan Kustono, salah satu warga Kelurahan Mertasinga RT 04 RW 13 Kecamatan Cilacap Utara usai audiensi di kantor Kelurahan Mertasinga Selasa 27 Desember 2022. Audiensi diawali di kantor Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara. Kemudian dilanjut audiensi yang sama di Balai Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Kustono, tokoh masyarakat Lengkong, Desa Mertasinga mengatakan, memang ada penundaan, namun belum ada kepastian kapan pencairan ganti untung pembebasan lahan KIC yang akan diterima oleh warga yang terdampak pembebasan lahan. Alasannya karena Perusda akan diganti menjadi PT Perseroda. Hal ini belum bisa diterima oleh warga karena proses perubahan tersebut pasti butuh waktu lama. Di Kelurahan Mertasinga ada sekitar 150 bidang tanah, sedangkan menurut warga lainnya bersama Kusno, warga RT 02 RW 13 Kelurahan Mertasinga, setelah appraisal turun seharusnya akhir bulan Desember. Warga yang terdampak menerima ganti untung. Appraisal yang sudah menentukan harga yang harusnya diturunkan kepada kita. Kemudian pertemuan lalu uang ditransfer melalui rekening penerima. Tapi pada tanggal 21 Desember 2022 kemarin, informasinya pembayaran diundur. Warga masyarakat sudah melewati masa 3 tahun, namun akhirnya terganjal oleh peraturan yang baru. Jika masih juga belum ada kepastian, kami bersama warga Menganti akan meminta kejelasan kepada PJ Bupati dan ke DPRD, mungkin dengan mengerahkan massa, dan kami saat ini masih menunggu. Heri Supriyoko, selaku Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Industri Cilacap dari BPN Kabupaten Cilacap, saat ditemui menyampaikan untuk proses pengadaan tanah ini sudah berjalan sesuai dengan draw. Dari mulai turunnya SK penetapan lokasi pada tanggal 5 Agustus 2022 lalu. Setelah itu diterima SK penugasan dari Kanwil PPN Provinsi Jawa Tengah kepada PPN Cilacap, di mana Kepala Kantor ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal 24 Agustus 2022. Ia mengatakan dari tim tidak ada kendala di lapangan, dan setelah penyerahan hasil appraisal pada tanggal 16 Desember 2022, pihaknya juga sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan, yaitu musyawarah terkait ganti rugi dan penyampaian hasil dari appraisal. Jika semuanya setuju, tinggal memberi ganti ruginya dan sudah dibuatkan timeline-nya oleh panitia pelaksanaan pengadaan tanah. Namun pada saat itu ada surat dari DPRD yang ditunjukkan kepada PJ Bupati terkait dengan adanya perubahan KIC dari Perumda menjadi PT Perseroda. Di dalam surat tersebut terdapat salah satu poin tentang himbauan tentang kegiatan strategis itu untuk ditunda terlebih dahulu. Supriyoko berharap nanti sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku saat ini, terutama di petunjuk teknisnya sesuai Permen ATR PPN nomor 19 tahun 2021, bahwa untuk pelaksanaan musyawarah ganti rugi adalah maksimal 30 hari setelah penyampaian hasil appraisal tanggal 16 Desember 2022. Jadi, maksimal nanti tanggal 15 Januari 2023 sudah harus ada kegiatan musyawarah ganti rugi dan penyampaian hasil appraisal. Beliau menegaskan, tim akan berupaya sebelum tanggal 15 Januari 2023 sudah bisa dilaksanakan musyawarah sebagai dasar ganti kerugian kepada warga masyarakat yang menjadi objek pengadaan tanah tersebut. Kalau untuk proses pengadaan tanah ini, itu sudah 3 tahun. Mendekati proses untuk penghimpunan administrasinya 2 tahun, dan 1 tahun ini itu yang lebih digenjot oleh BPN KIC. Dan akhir bulan ini adalah di mana kita harus menerima ganti untungnya, karena penlognya prosesnya sudah berjalan semuanya. Tetapi di tengah akhir bulan ini informasinya tanggal 21 pembayaran mundur-mundur. Nah, kita menanyakan alasan kemunduran itu karena faktor apa?
Tetapi di sini memang kita sangat mengejutkan, ada beberapa yang sangat mengganjal sehingga appraisal yang sudah menentukan harga yang harusnya diturunkan kepada kita untuk pertemuan menerima ganti untung dan uang ditransfer rekening kita harus ditunda karena ada campur tangan Dewan Daerah seperti itu. Nah, dengan seperti itu, kalau ini menunggu perdanya selesai, kita nggak yakin kawasan KIC kita sendiri akan segera dibayar. Karena apa? Kalau perdanya jadi itu butuh waktu lama dan kita nggak akan mungkin warga masyarakat sementara sudah menunggu. Karena mereka yang dijadikan oleh dari pihak pengadaan tanah akhir tahun ini selesai. Akhir tahun 2022 ya? Ya mungkin dari menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tono, nanti kita akan membuat tim antara Lengkong dengan Menganti, Kelurahan Menganti. Kita akan membuat tim untuk nanti meminta kejelasan terkait masalah pembebasan ini kepada pihak yang terkait. Karena tadi yang kita temuin BPN dan KIC tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Seperti itu. Berapa rumah atau yang akan dibebaskan nih? Berapa rumah atau berapa kakak? Kalau untuk total ya, Atau seluas tanah? Ya, kalau untuk luas tanah itu sekitar 82 hektar yang akan dibebaskan dari wilayah Pertasinga dan Menganti. Itu yang menunggu pembebasan lahan ya? Ya, itu yang menunggu pembebasan lahan. Jadi kalau di per bidang itu ada sekitar 500 bidang tanah yang akan dibebaskan. Keinginan masyarakat ini yang berjalan, keinginan masyarakat apa ini? Keinginan dan harapan intinya apapun pemerintah yang mau membuat aturan baru silakan dibuat, tetapi tahapan yang sudah direncanakan yang sudah melibatkan warga masyarakat segera dibereskan, segera diselesaikan. Karena apa? Kalau misalkan harus menunggu kita sangat dirugikan. Karena apa? Kita sudah melewati ada 3 tahun, tapi di akhirnya kita diganjal oleh peraturan yang baru seperti itu. Sehingga harapan kami, tuntutan kami segera bayar. Selesaikan urusan dengan kita seperti itu. Jadi kalau nanti sampai mulur-mulur gitu. Kalau sampai mulur, kita sih sudah sepakat antara dua kelurahan Menganti sama Mentasinga. Kita nanti akan mencoba meminta kejelasan kepada pihak Bupati, PJS, dan juga Dewan. Seperti itu. Mungkin dengan mengerahkan massa seperti itu. Belum ada tuntutan, tapi kami hanya menginginkan suatu ketegasan atau kepastian kapan realisasi terkait dengan pencairan pembebasan lahan KIC. Hanya itu yang kami sampaikan ke kelurahan. Tapi informasi yang berkembang di kelurahan barusan ketemu dengan BPN bahwa memang ada penundaan yang menurut kami belum ada titik atau penentuan kepastian tanggal berapanya itu belum ada. Jadi kemungkinan besar kami juga akan lanjut terkait dengan kegiatan atau gerakan kami menemui DPR. Alasan penundaan itu apa, Mas? Nah, yang jelas alasan penundaan itu kami sendiri belum mau menerima. Dalam hal menerima kenapa? Karena diisukan bahwa Perusda itu akan diganti menjadi PT Perseroan. Nah, itu yang kami belum terima. Kenapa kami belum terima? Sebab proses perubahan PT tersebut atau Persero tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ininya seperti itu. Jadi terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan kawasan industri Lesap ini di tahun ini itu lokasinya di 2 desa. Yang pertama di Desa Menganti, Kecamatan Kesugian, kemudian yang kedua adalah Desa Mentasinga, Kecamatan Cilacap Utara. Untuk proses pengadaan tanah ini itu sudah berjalan tertib, lancar, dari mulai turunnya SK penetapan lokasi pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, kemudian diterimanya SK penugasan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah kepada BPN Kabupaten Cilacap, di mana kepala kantornya ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kami itu sudah berjalan sesuai dengan rule, Pak Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah itu langsung membuat SK Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian juga SK Satgas Pengadaan Tanah. Dengan SK itu kemudian tim sudah bergerak mulai dari sosialisasi awal,
kemudian kegiatan identifikasi dan inventarisasi, kemudian dilanjutkan dengan penilaian tanah oleh appraisal, kemudian yang terakhir itu sudah sampai di tahapan penyerahan hasil appraisal kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Seperti itu, Pak. Nah ini ada audiensi ini terkait dengan penundaan Pak. Apa yang mendasari penundaan tersebut Pak? Oke, jadi prosesnya itu dari tim itu sebetulnya tidak ada kendala lah, semuanya itu kondusif. Kemudian setelah acara penyerahan hasil appraisal tanggal 16 Desember tahun 2022 itu kami dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah juga sudah mempersiapkan untuk rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu musyawarah bentuk ganti kerugian dan penyampaian hasil penilaian dari appraisal. Kemudian nanti kalau sudah setuju dilanjutkan dengan pembayaran ganti kerugian. Itu sudah dibuatkan timelinenya, sudah dibuatkan time schedule-nya oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah. Pada saat itu juga ada surat dari Dewan yang ditujukan kepada PJ Bupati terkait dengan adanya perubahan di KIJ dari Perumda ke PT Perseroda. Nah, di surat Dewan itu salah satu poinnya disampaikan himbauan terhadap kegiatan strategis itu untuk ditunda terlebih dahulu. Nah, jadi dengan adanya itu kami tidak melanjutkan dari time schedule yang sudah dibuat, tapi ini ditunda. Nah, dalam masa penundaan ini juga dari Bu PJ Bupati itu digunakan untuk memverifikasi atau mengumpulkan data-data yang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, sehingga PJ Bupati itu benar-benar sudah mendapatkan data yang lengkap dan merasa clear. Nanti setelah verifikasinya ini selesai baru bisa dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Ini penundaan belum tentu digagalkan kan, ini kan? Oke, kalau secara aturan itu kalau setahu saya yang saya baca kan untuk proses pengadaan tanah ini kan rangkaian kegiatan. Jadi meskipun ada permasalahan kan rangkaian kegiatan ini tetap harus berjalan. Jadi ini bukan dibatalkan tapi hanya penundaan karena tadi alasan-alasan yang saya sampaikan itu. Kira-kira penundanya berapa lama nih Pak? Sampai berapa lama gitu penundaan ini? Oke, kami tidak tahu penundaannya itu sampai tanggal berapa karena proses verifikasi dari Pemkab ke KIC masih berjalan. Kami berharap itu nanti sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku saat ini, terutama di petunjuk teknisnya Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2021 bahwa untuk pelaksanaan musyawarah ganti rugi adalah maksimal 30 hari setelah penyampaian hasil appraisal. Nah, penyampaian hasil appraisalnya kan tanggal 16 Desember tahun 2022. Berarti nanti maksimal tanggal 15 Januari sudah harus ada kegiatan musyawarah bentuk ganti kerugian dan penyampaian hasil appraisal. Misalnya belum gimana nih Pak? Nah, kalau karena ada gerakan tadi aku wawancara dengan masyarakat, seandainya sampai berlarut-larut atau sampai tidak ada ganti untung mereka kan bergerak katanya. Jadi kami dari tim pelaksana pengadaan tanah itu nanti tetap berupaya keras sebelum tanggal 15 Januari itu nanti sudah bisa dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian sebagai dasar untuk pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi objek pengadaan tanah. Totalnya ada berapa Pak? Totalnya untuk Desa Menganti ini ada 351 bidang, kemudian Kelurahan Mertasinga itu 150 bidang, jadi totalnya adalah 501 bidang. 82 hektar ya Pak? Sekitar 82 hektar. 82 hektar. Iya. Tepatnya itu 81. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.